Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Setiorini. Saya berasal dari Universitas Jambi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu adalah mengenai gaji bulanan. Di sini sudah ada satu contoh, yaitu adalah Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar angsuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari untuk Reto adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah tahu tadi gaji sebulannya itu adalah 5.750. Nah, dari gaji sebulan itu kita kurangi lagi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu sebesar 5%. Dapatlah kita 287.500 dan tadi iuran pensiunnya itu adalah 200.000. Total dari pengurangannya itu adalah 487.000. Nah, untuk mendapatkan penghasilan itu dalam sebulan, kita perlu mengurangi gaji sebulannya dengan pengurangan yang 487.000 tadi. Hasilnya yaitu 5.262.500. Nah, untuk kita mendapatkan penghasilan neto dalam setahun, yaitu tinggal dikalikan saja. Dalam satu tahun kan ada 12 bulan, berarti 12 dikali 5.262.500. Dapatlah kita penghasilan neto setahunnya adalah 63.150.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai PTKP yang dikenakan kepada Reto. PTKP-nya terbagi menjadi dua, yaitu PTKP untuk sendiri dan juga PTKP tambahan karena dia sudah menikah. Yang untuk diri sendiri itu sebesar 54 juta dan yang untuk sudah menikah yaitu diberi tambahan 4.500.000 sehingga totalnya adalah 58.500.000. Nah, penghasilan kena pajak setahunnya yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP-nya dalam setahun yaitu sebesar 4.650.000. Nah, untuk PPh pasal 21 yang terutang, dia dikenakan Reto ini dikenakan tarif sebesar 5%. Jadi 5% itu dikali dengan 4.650.000, dapatlah PPh pasal 21 yang terutang dalam setahunnya itu adalah 232.500. Nah, untuk PPh pasal 21 untuk sebulannya yaitu dari pajak penghasilan terutang setahun yang sebesar 232.500 itu dibagi menjadi 12 bulan. Karena satu tahun ada 12 bulan, jadinya PPh pasal 21 dalam sebulannya adalah 19.375. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai gaji bulanan, sekarang kita akan membahas mengenai gaji mingguan. Di sini ada satu contoh soal lagi, yaitu adalah Oka Sagala belum menikah pada tahun 2016, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Nah, dari soal yang tadi kita bisa melakukan perhitungan mengenai pajak penghasilan pasal 21-nya, yaitu gajinya yang 2 juta tadi dikali 4 karena dalam satu bulan itu ada 4 minggu, dapatlah gaji per bulannya itu adalah 8 juta. Nah, setelah itu akan dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini sebesar 5%. 5% dikali dengan 8 juta kita mendapatkan hasil 400.000. Nah, untuk penghasilan neto sebulannya itu adalah 8 juta, gajinya dikurangi dengan biaya jabatannya sebesar 400.000, dapatlah penghasilan neto sebulan adalah 7.600.000.
Nah, untuk mendapatkan lagi penghasilan neto dalam setahun, 7.600.000 tadi dikali dengan 12, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan neto setahunnya sebesar 91.200.000. Nah, untuk PTKP-nya karena dia belum menikah, jadi hanya untuk diri sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Nah, di penghasilan kena pajak setahunnya yaitu adalah dari penghasilan neto setahun dikurangi oleh PTKP, wajib wajib pajaknya, yaitu tadi kan 54 juta, jadi 91.200.000 dikurangi dengan 54 juta, yaitu hasilnya adalah 37.200.000. Nah, untuk pengenaan PPh pasal 21-nya, dia dikenakan tarif 5%. Jadi perhitungannya adalah 5% dikali 37.200.000 tadi, dapatlah PPh pasal 21 yang terutangnya adalah 1.860.000. Nah, untuk PPh pasal 21 per bulannya yaitu adalah 1.860.000 dibagi dengan 12, dapatlah 38.750 rupiah untuk per bulan. Nah, sedangkan untuk per minggu itu adalah 38.750 tadi dibagi dengan 4, karena satu bulan tadi ada 4 minggu. Jadilah upah mingguannya ada pajak dari upah mingguannya itu adalah 9.688.000. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas perhitungan pajak penghasilan mengenai bonus. Nah, di sini ada satu contoh soal lagi, yaitu adalah Sudiro tidak kawin atau belum menikah, bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta sebulan. Bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta. Sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus sebesar 8 juta. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Nah, kita akan membahas mengenai perhitungannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan juga bonusnya dalam penghasilan setahun. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa gaji setahunnya adalah 5 juta dikali dengan 12 bulan itu adalah 60 juta dan bonusnya tadi sebesar 8 juta. Nah, untuk penghasilan bruto dalam setahunnya adalah 68 juta. Lalu kita akan dari penghasilan bruto setahun tersebut akan mengalami pengurangan biaya jabatan dan juga iuran pensiun dalam setahun. Untuk biaya jabatannya dikenakan tarif 5%, yaitu mendapatkan hasil 3.400.000. Sedangkan untuk iuran pensiun setahunnya itu adalah 12 dikali dengan 80.000, mendapatkan hasil 960.000. Jadi biaya pengurangan totalnya adalah 4.360.000. Nah, untuk mendapatkan penghasilan neto setahunnya kita mengurangi penghasilan bruto setahun dengan pengurangannya, yaitu sebesar 4.360.000. Nah, mendapatkan hasil neto setahunnya adalah 63.640.000. Nah, untuk PTKP karena dia tadi tidak menikah atau belum kawin, dia dikenakan PTKP untuk dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta. Nah, untuk penghasilan yang dikenakan pajak itu didapatkan dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP-nya yaitu sebesar 54 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah 9.640.000. Untuk PPh pasal 21 yang terutang dari atas gaji dan bonus penghasilan setahun ini adalah dikenakan tarif 5%, yaitu sebesar 482.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 atas gaji setahunnya saja. Nah, gaji setahunnya tadi kita sudah dapatkan bahwa gaji setahunnya adalah sebesar 60 juta. Dikurangi dengan pengurangan biaya jabatan dan juga iuran pensiunnya. Untuk biaya jabatannya itu dikenakan tarif 5% sehingga sebesar 3 juta.
Dan juga iuran pensiun dalam setahunnya yaitu sebesar 960.000 sehingga total pengurangannya adalah 3.960.000. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya yaitu gaji setahun dikurangi dengan pengurangan tadi yaitu sebesar 56.040.000. Nah, untuk PTKP-nya karena tadi dia belum menikah maka dikenakan tarif dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Nah, penghasilan yang kena pajak ini didapatkan dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP yaitu sebesar 2.040.000. Untuk PPh pasal 21 yang terutang dari atas gaji setahun ini yaitu dikenakan tarif 5% sehingga mendapatkan pajak berutangnya sebesar 102.000. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 atas bonusnya saja. Nah, PPh pasal 21 atas bonus ini adalah 482.000 dari hasil PPh pasal 21 terutang di bagian A dan juga 102.000 dari hasil PPh pasal 21 atas gaji setahun. Nah, itu dikurangi dan dapatlah PPh pasal 21 atas bonusnya itu sebesar 380.000. Nah, dan untuk pembahasan kita yang terakhir kita akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 mengenai rapel. Nah, di sini sudah ada contoh. Contohnya ini agar lebih memudahkan kita, saya mengambil dari contoh dari gaji bulanan yang pertama tadi. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah reto. Nah, kita melihat lagi nih contoh nomor 1 tadi yang mengenai gaji bulanan. Pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 sebulan dan berlaku sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku tersebut, maka Reto menerima rapel sebesar sejumlah 5 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 terhitungnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke perhitungannya berikut, yaitu gajinya tadi kita dapatkan adalah 6.750.000. Seperti biasa kita kurangi dengan biaya jabatan dan juga iuran pensiunnya. Nah, biaya jabatannya 5% yaitu sebesar 337.500 dan iuran pensiunnya adalah 200.000. Nah, dapatlah pengurangannya adalah 537.000. Untuk penghasilan neto dalam sebulannya adalah 6.750.000 dikurangi dengan 537.500. Hasilnya adalah 6.212.500. Nah, untuk penghasilan neto dalam setahunnya adalah dari penghasilan neto sebulan tadi dikali dengan 12 dapatlah hasilnya adalah 74.550.000. Nah, untuk PTKP-nya karena dia tadi sudah menikah, dari PTKP pertama yaitu cuma 54 juta ditambah 4.500.000 sehingga dapatlah 58.500. Nah, untuk penghasilan yang kena pajak ini didapatkan dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP-nya. Penghasilannya yang kena pajak itu adalah sebesar 16.050.000. Nah, untuk pajak penghasilan pasal 21 dalam setahun yang terutang itu dikenakan tarif sebesar 5%, yaitu dapatlah hasilnya sebesar 802.500. Untuk PPh pasal 21 per bulannya maka 802.500 tadi dibagi 12 sehingga dapatlah PPh pasal 21 sebulannya adalah 66.875.000. Nah, untuk PPh pasal 21 Januari sampai dengan bulan Mei 2016 seharusnya adalah karena dari Januari sampai dengan Mei itu adalah 5 bulan, maka 5 dikali 66.875.000 yaitu sebesar 334.375.
rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 itu adalah 5 karena Januari sampai dengan Mei dikali dengan 19.375 rupiah, itu kita dapatkan dari perhitungan contoh satu tadi yang gaji bulanan dengan hasilnya sebesar 96.875 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 untuk uang rapel itu kita dapatkan sebesar 237.500. Nah, dengan begini berakhirlah penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.